Alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita akan lanjutkan pelajaran di Rabu yang pertama, yaitu pelajaran akhlak dari Tahdzibul Akhlak. Masih menerangkan akhlak-akhlak yang tercela, di antaranya kesombongan. Nah, sudah ya, surat Shad ya. Nah, sekarang kita lanjut surat Al-Isra. Allah Ta'ala firman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ardo walan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 36 sampai 37. Sini bagaimana terdapat larangan-larangan yang Allah sebutkan. Di antaranya mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui, baik itu sebuah amalan atau sebuah ilmu ya. Belajar ya, yang kita tidak tahu perkaranya, apakah perkara itu perkara yang berasal dari guru yang tepat atau tidak. Kita tidak tahu, kita ragu. Nah, itu atau pula ilmu ya, yang kita tidak tahu, ilmu itu apakah mendapatkan maslahat atau tidak ya. Nah, itu ya. Karena pendengaran, penglihatan itu hati nurani ya, itu diminta pertanggungjawabannya. Dan yang kedua, perintah agar tidak sombong, karena kita tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa ya. Dengan apapun, misalnya dengan mesin yang zaman sekarang, mesin terus tuh ya, itu menggali gitu ya. Terus ya, kalau lihat di video ya, di YouTube, bahwa bumi itu memiliki dalaman yang sangat panas ya gitu. Jadi kalau kita menggali semakin dalam itu semakin panas, jangan kuat ya. Maka tidak akan bisa ya. Nah, itu perumpamaan ya. Apalagi dengan kesombongan tuh ya.
dan tidak akan pula menjulang setinggi gunung. Nah itu. Terus juga di antaranya kalau menjulang setinggi gunung melakukan perjalanan atau apapun ya, yang misalnya sudah ada yang sampai ke puncak gunung Everest, apalagi gunung yang tinggi itu ya, sudahlah sampai gitu. Tapi tentunya sehebat apapun manusia itu ya, tidak akan bisa dirinya itu terus tinggi di hadapan Allah. Itu diantaranya. Nah, ini tidak akan menjulang setinggi gunung itu adalah perumpamaan pula. Itu ya. Nah, ini ya, intinya larangan kesombongan ya. Mau apapun ya, ketika kita punya ya, tentunya yang pasti minimal memberi solusi ya. Memberi solusi dalam kehidupan kita ya. Kita punya pekerjaan ya, bukan untuk disombongkan, minimal ya jadi solusi ya gitu untuk kehidupan gitu, untuk kendaraan ya, solusi perjalanan ya gitu. Walaupun ya tidak semua orang yang menganggap itu juga sebagai solusi ya gitu. Ya sekarang kebayanglah ya, dengan naiknya ongkos bensin dan sebagainya ya, terkadang itu bukan solusi juga gitu ya, punya kendaraan juga ya. Ya. Solusinya bagi dia pekerjaan, beda-beda lah orang itu ya. Beda-beda, ada yang solusinya pekerjaan, ada yang solusinya kendaraan, ada yang solusinya nikah gitu ya. Ya, yang penting jadi solusi ya, bukan untuk disombongkan gitu ya gitu. Ini kita harus pahami gitu ya gitu. Harus pahami ya gitu. Ketika kita bersama orang lain ya, hakikatnya ketika kita saja merasa lebih saja gitu ya. Nah itu. Ya mau lebih dari hal dunia atau lebih dari hal amal, nah itu juga sudah jadi ya. Ya. Benih-benih kesombongan tuh ya gitu. Nah itu. Karena itu disinilah kita memiliki apapun haruslah senantiasa menjadikan hal itu dalam rangka tolong menolong ya gitu, sehingga ya tidak jadi sombongannya gitu ya. Allah Ta'ala firman juga nih dari yang ketiga, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Surah An-Nahl ayat 23. Kenapa sombong melahirkan murka Allah? Di ayat yang tadi juga Allah ya menjelaskan di surah Al-Isra ya, bahwa kalian itu tidak akan bisa melebihi Allah ya. Tuh ya. Dengan apapun tuh ya. Tuh. Dengan kekuatan apapun. Karena itu akan melahirkan murkanya ketika seorang itu sombong ya.
Dan pula Allah tidak menyukai orang yang sombong. Yang pasti Allah akan murka pada orang yang sombong. Selain itu pula, kesombongan pula tidak hanya kita misalnya mengatakan oh begini dan begitu, terkadang terbesit di hati kita, ya, kesombongan itu. Ini ya. Karena itu diterangkan sedemikian rupa ya, sifat sombong ya, yang terkadang lahir dari hati ya. Dan juga terkadang lahir dari salah berjalan seseorang ya gitu. Itu mah terkadang ya. Cuman ya kita nggak bisa suudzon ya enggak. Kalau kita lihat kesehariannya ya hal itu jelas, misalnya menggambarkan perbuatan aslinya, nah itu baru kita tahu ya faktanya ya. Tapi kalau cuma menduga-duga itu nggak bisa ya gitu. Terus yang keempat ya dalilnya wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan mengagungkan diri. Surah Luqman ayat 18. Ini juga perintah ya. Jangan sampai kita cuek ya, memalingkan wajah ya, karena sombong ya gitu. Ini cueknya karena sombong ya gitu. Beda kalau cueknya itu ya cueknya agar tidak terjadi pandangan yang wah itu beda lagi itu ya. Gitu. Ini karena sombong. Tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa, nah itu. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Allah tidak suka ya orang yang sombong dan mengagungkan diri, berbangga-bangga ya. Karena itu di dalil yang kelima, ini hadis sekarang ya. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari man na zani wahidan minhuma qadaf tuhu finnar. Sombong itu pakaianku atau selendangku, dan keagungan itu adalah sarungku ya, izar. Barang siapa yang mengambil salah satunya dariku, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, man faraqal ruhul jasada wa huwa bariun min salasin dakhalal jannah al-kibri wad-daini wal gulul. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya ya, atau meninggal maksudnya ya, mati, dan ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga. Apa itu? Sombongan, utang, dan khianat. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Maka kalau kita bersih ya dari 3 hal ini, ya, baik sombong dalam hati, dalam perbuatan, ya, itu utang, nah ya berat ya utangnya kadang. Ya berat nih utang nih.
malas surga itu masih ada utang yang belum dibebaskan ya. Kalau selama si pemilik ya, yang memberikan hutang itu belum membebaskan hutang itu ya, maka tidak akan masuk surga ya. Kecuali kalau si pemiliknya atau si yang mengutanginya dibebaskan oleh yang dihutangi ya gitu, baru gitu. Dia memberikan ya isyarat ya gitu, ya apalah gampang lah, uang sekian mah. Nah kadang-kadang itu kan ada syarat seperti itu ya, kadang-kadang gampang lah uang sekian mah, gak usah lah. Nah kan gak usah kan, ada kata gak usah, ya udahlah. Nah, ya udahlah gitu ya, berarti emang gak usah dibayar itu mah itu ya. Nah itu isyarat sebenarnya, isyarat ya dia sudah mengikhlaskan, sudah membebaskan sebenarnya, itu isyarat ya. Cuman ya kadang kita ya kurang peka dengan orang yang baik seperti itu ya gitu. Harusnya dibayar ya, anggar dibayar. Betulnya dibayar anggar itu. Gitu. Itu kadang nggak peka. Atau ya kadang kitanya juga terlalu baik lah gitu. Ya nggak apa-apa juga ya gitu, emang membalas kebaikan orang ya gitu. Gitu. Padahal dia sudah memberikan isyarat ya gitu. Ya udah nggak usah lah. Ya udahlah. Gampang lah gitu. Nah, itu ada isyarat sebenarnya, ada isyarat membebaskan sebenarnya. Gitu. Tapi kalau nggak ada isyaratnya gitu kan ya, selama belum ada perkataan-perkataan yang atau tanda-tanda yang membebaskan itu hutang, ya berarti belum bebas tuh ya. Tuh. Sampai nanti juga di akhirat, insyaallah tuh. Tuh ya. Dan khianat, nah ini khianat ya, berat ya. Nah itu. Nah sekarang tahun berapa? 2003 ya. Ini emang di sekarang ini kan ada bulan-bulan seleksi ya, seleksi buat jadi caleg gitu ya itu. Ini hati-hati nih ya. Ketika niatnya untuk berkhianat atau nanti misalnya sudah terpilih berkhianat, ini bahaya nih. Itu ya. Malah surga. Iya. Berkhianat ya. Jadi emang berat ya. Kita lanjutkan aja ya. Dua lagi tuh hadisnya tuh, dua lagi ya. Kita bereskan aja nanti ke persyaratan para sahabat. Selanjutnya yang ketujuh, ma'min rajulin tazama fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi qadban. Tidak ada seorang pun yang merasa sombong dalam dirinya dan angkuh pada cara berjalannya kecuali dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Riwayat Ahmad, Al-Bukhari pada Adabul Mufrad, dan juga Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Setelah lagi Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seorang menyukai bila bajunya bagus ya,
dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Tidak ya. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai yang bagus. Kesombongan itu justru menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu menolak kebenaran, gitu ya. Ini juga pelajaran bagi kita ya, menolak kebenaran kadang gitu ya. Nasihat yang ya terkadang diremehkan gitu ya. Nasihat yang terkadang ya dianggap biasa lah gitu, dianggap angin lalu lah gitu. Atau terkadang si telinga itu ya kalau mendengar nasihat seperti panas gitu ya gitu, seolah-olah dia nggak dengar gitu ya gitu, seolah nggak dengar gitu, kayak nasihat gitu. Padahal jelas pendengar itu ya, si pemberi nasihatnya juga lancar ya memberi nasihat, cuman nggak tahu si telinganya itu ya seolah-olah nggak dengar, ternyata menolak kebenaran tak ada itu ya. Ya kalau seseorang ya, ada seorang istri ya, ya, dia berkata keras pada suaminya, nah itu sudah ya. Atau dengan cara yang keras juga pada pasangan ya, siap pada istri ya, nah, itu apalagi ya istri pada suami itu ya berat ganjarannya. Dan satu lagi merendahkan orang lainnya. Demikian karena mau azan ya. Cuma ada gacang teing dan lain dia tak acan sunah. Itu saja dahulu ya. Walafikum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.